Halo Jeng, Sis Mary lagi nih Jeng. Jeng, tolong dong Jeng, kalau ada info nih Jeng, ada project gitu atau kerjaan atau apa gitu ya Jeng ya. KKN dikit ya, nggak apa-apa ya Jeng ya. Jeng, tapi jangan bilang-bilang ya sama yang lain. Ini loh Jeng, kesian anak Eke Jeng. Dia itu kerja pemimpinnya tuh ya semena-mena gitu ya. Kadang-kadang segala-segala dia terus yang disuruh. Katanya dia, "Mami, mami, ini loh pemimpin aku nih ya, little little me, salary no up up." Gitu kan, kesian aja setiap hari kerja, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala panas, pala pusing, ya gitu aja. Bolehlah Jeng ya, kabarin loh kalau ada project atau masukin aja deh di perusahaan Jeng ya. Anak Eke oke kok, pasti deh bisa kerja ya Jeng ya. Oke Jeng, ya udah deh, nanti kita ketemu lagi ya Jeng ya. Oke, sampai ketemu besok ya Jeng ya. See you. Halo, halo, halo semuanya. Balik lagi di podcasting Sprintil masih bersama saya Ira K. Ira Karya. Aduh, lemes banget ya hari ini kok. Mendung. Padahal ini adalah hari ke-20 dari 30 hari bersuara bareng The Podcaster Indonesia. Wow, berarti tinggal bentar lagi nih mencapai finish nih kalau sampai finish. Tapi tetap semangat buat semuanya teman-teman dari The Podcaster Indonesia yang masih ikutan 30 hari bersuara bareng The Podcaster Indonesia. Aduh, saya masih di podcasting seperti itu ngomongin random things, tapi random things-nya untuk yang 30 hari ini topiknya sudah ditentukan oleh The Podcaster Indonesia dan hari ini ngomongin pemimpin. Aduh, kenapa tadi saya menyertakan Sis Mary untuk datang lagi karena nggak tahu saya selalu teringat dengan ibu-ibu zaman dulu gitu ya, tahun 80-an, 70-an kan model-modelnya tuh kayak gitu ya ibu-ibu ya. Terus seneng aja gitu ngelihatnya. Tapi ngomong-ngomong soal tahun 80, 90 gitu ya, 70 dan zaman-zaman baheula lah pokoknya. Dulu tuh ya, kita tuh waktu zaman SD tuh ya, gue kali, zaman SD tuh harus wajib banget ngapalin nama-nama pemimpin, terus ngapalin nama menteri-menteri, ngapalin nama-nama kabinet lah pokoknya mah gitu. Itu tuh harus hafal gitu, kayak menteri ini, sampai hafal ya pemimpin negara juga kan ya, gitu. Nah, sampai di usia yang sekarang ini saya masih selalu terkenang-kenang dengan beberapa pemimpin-pemimpin yang punya ciri khas yang kita tuh pasti ingat, oh ini adalah si ini gitu, oh ini adalah si ini gitu. Jadi kayak siapa ya, Hitler gitu misalnya. Hitler identik dengan kumisnya ya, kumisnya yang bentuknya seperti Charlie Chaplin ya. Nah, dan ternyata itu ada ceritanya gitu. Jadi kenapa kumisnya bentuknya kotak gitu. Padahal sebelum-sebelumnya sih Hitler kumisnya itu yang panjang gitu, panjang kayak zaman-zamannya orang zaman dulu tuh panjang terus melingkar gitu kumisnya. Nah itu ternyata kenapa jadi seperti Charlie Chaplin, sebenarnya bukan kemauan Hitler sendiri gitu. Jadi sebenarnya pada saat Perang Dunia I, nah itu kan pada saat perang itu serdadu-serdadunya itu dan harus pakai masker gitu di kepalanya. Nah kalau misalnya kumisnya waktu itu masih panjang, masih melingkar gitu di pipi, nah itu agak susah masukin masker gas di kepala gitu. Jadi akhirnya terpaksalah dipotong gitu supaya supaya dia nggak kena semprot gas gitu ceritanya. Makanya akhirnya dipotonglah kumisnya yang tadinya awalnya kumisnya panjang melingkar ya, kayak zaman-zaman serdadu Belanda gitu ya, melingkar kumisnya. Sekarang jadi dipotong kotak gitu. Itu selalu kan pasti kalau orang ada kumisnya yang nempel di hidung, nah itu pasti Hitler ingetnya gitu kan. Terus siapa lagi ya? Oh tentunya Presiden Soekarno. Nah udah pasti dong punya ciri khas sendiri itu
Indonesian Dandy, kalau disebutnya gitu ya. Pak Soekarno itu Indonesian Dandy karena keren banget gayanya, pasti selalu dengan peci, seragamnya yang keren, rapi, terus pakai peci, terus bawa tongkat ya. Terus selalu juga seringnya pakai kacamata hitam ya kan. Keren banget tuh presiden kita zaman dulu ya, yang tampan itu. Nah terus makanya sampai sekarang pun masih jadi ciri khas dan selalu menjadi gaya khas yang kalau misalnya orang-orang lagi 17-an terus ada acara karnaval gitu-gitu pasti deh ngikutin gayanya Pak Soekarno, pakai jas putih, kantongnya ada di luar, bawa tongkat komando, bawa kacamata hitam dan pakai peci hitam gitu ya. Itu kerennya Pak Soekarno zaman dulu ya. Aduh kok serak sih saya. Terus siapa lagi ya pemimpin yang punya ciri khas? Ada nih dulu zaman tahun 80-an juga zaman saya SD itu Ferdinand Marcos. Nah itu juga saya selalu ingat zaman waktu saya kecil ngeliat dia kalau di berita itu pasti gayanya selalu pakai baju khas dari khas negaranya, baju Tagalog ya yang terbuat dari serat nanas, terus ada kaos untuk dalamannya kaos putih gitu, bajunya tembus pandang, dalamnya kaos putih. Nah itu baju khas dari Filipina ini cukup keren sih kalau buat saya sih, menurut saya ya keren gitu dipakai, dan walaupun khas deh pokoknya unik gitu kan. Nah itu Ferdinand Marcos dulu yang selalu saya ingat, bajunya putih ya, baju khas negaranya dia yang dipakai. Tapi yang lebih saya ingat lagi istrinya, Imelda Marcos, istrinya pemimpin Filipina pada saat itu. Istrinya Imelda Marcos yang punya sepatu banyak banget gitu ya. Jadi saya waktu kecil suka ngeliatin di berita TV gitu kayak, wah keren banget gitu, sepatunya banyak banget. Saya pernah lihat di salah satu berita ya, dikasih lihat sepatu-sepatunya itu gila banyak banget ya. Dan Imelda Marcos juga punya ciri khas ya, gaya banget sih, ibu negara yang pada saat itu gayanya tuh kayak hits banget gitu ya, selalu tampil keren gitu. Dan memang Imelda Marcos ini juga kan sempat menjadi ratu kecantikan Filipina ya pada saat itu waktu umur 18 tahun gitu. Terusnya lagi ada siapa ya, yang selalu saya ingat, ngomong-ngomong soal ibu negara, ada juga nih yang selalu saya ingat itu adalah punya ciri khas adalah istri dari pemimpin kita dulu, Presiden Soeharto. Presiden Soeharto juga gayanya selalu khas ya, pakai peci dengan senyum, istilahnya kan panggilannya The Smiling General ya. Nah Pak Harto itu dulu istrinya juga yang selalu saya ingat keren itu adalah Ibu Tien Soeharto ya. Ibu Tien ini dari dulu selalu tampilannya khas Indonesia banget ya, pakai kebaya gitu keren, terus rambutnya disanggul, terus pakai tusuk konde, terus pakai perhiasan, tapi selalu dengan kebaya dan selendang gitu ya. Nah itu tuh menurut saya keren banget ya, karena ciri khas Indonesia banget gitu. Terus juga satu lagi tuh Ibu Tien itu saya ngeliatnya keren bangetnya itu adalah melakukan sebuah aktivitas yang masih pakai kebaya gitu. Kalau di foto-foto kan banyak ada Ibu Tien lagi lagi main bowling pakai kebaya loh, terus nembak pakai kebaya, terus pokoknya itu ciri khas Indonesia banget gitu. Jadi selalu teringat gitu, udah jadi ciri khasnya Ibu Tien pakai kebaya. Kalau Pak Hartonya ya pakai peci gitu. Terus ngomongin lagi pemimpin yang saya masih ingat ya, ada nih Nelson Mandela.
Nah, Nelson Mandela itu juga punya ciri khas khusus gitu kayak selalu pakai baju batik ya gitu. Jadi Nelson Mandela ini cinta batik ya. Jadi sebenarnya awalnya tuh tahun 90-an Nelson Mandela kan pernah berkunjung ke Indonesia, dikasih cendera mata berupa batik gitu. Nah, habis itu jadi seneng banget pakai kemeja batik gitu. Jadi kemana-mana selalu pakai batik gitu. Dan batiknya ini juga dirancang sama desainer Indonesia kenamaan yaitu Iwan Tirta gitu. Kalau di negaranya di Afrika Selatan itu dikenal sebagai Madiba Shirt namanya gitu, bukan batik gitu. Tapi senang banget ya Nelson Mandela menyukai batik-batik itu ya. Jadi ciri khasnya kemana-mana selalu pakai kemeja batik itu. Terus siapa lagi ya yang saya mau ingat-ingat? Oh ya, ada satu nih. Sebenarnya sih bukan soal gaya pakaiannya ya. Gaya pakaiannya sih khas banget ya, dia selalu pakai baju tentara gitu ya. Tapi ini adalah pemimpin yang saya paling ingat selalu sebagai pemimpin yang sadis ya, kejam gitu ya. Kalau ada orang dulu suka gini, aduh gue kesel nih, gue marah nih, emosi pengen makan orang gitu. Nah ini pemimpin ini dia salah satu yang hobi makan orang. Sadis ya. Jadi waktu kecil tuh saya ingat waktu SD ya, pernah sih sekilas-kilas nonton film ini, filmnya yang menceritakan kisah pemimpin dari Uganda, yaitu Presiden Uganda ketiga namanya Idi Amin Dada. Nah ini seorang pemimpin yang punya kebiasaan aneh. Kalau misalnya soal pakaian sih dia selalu pakai baju militer ya, pakai baju kayak tentara gitu, lengkap dengan penghargaan-penghargaan di dadanya gitu. Tapi yang selalu saya ingat sampai sekarang itu adalah Idi Amin yang suka makan orang. Iya gitu loh, jadi konon katanya ia suka menyantap daging-daging dari orang-orang yang dieksekusi sama dia gitu. Jadi emang makanan favoritnya juga aneh, makanannya larva lebah sama semut gitu ya. Terus itu saya nonton film sekilasnya aja waktu kecil, tapi masih ingat aja gitu sampai sekarang, pasti Idi Amin yang suka makan orang gitu ya. Aduh apa ya rasanya ya. Aduh jangan dibayangin deh. Tapi gini ya, ini joke ya. Bokap gue pernah bilang gini, orang kan manusia itu makan sapi, makan kambing, kan enak tuh ya, daging sapi, daging kambing, daging ayam gitu, enak kan gitu ya. Terus padahal sapi sama kambing itu kan makannya rumput gitu ya. Tapi kita makan daging sapi sama daging kambing aja enak gitu kalau di steak gitu ya. Nah sekarang katanya kalau misalnya daging manusia, wah pasti lebih enak kali, soalnya kan makannya sapi katanya. Tapi nggak mau ngebayangin, udah deh. Anyway, udah deh nggak mau ngebayangin, ntar gue makin horor lagi. Yaudah gitu aja ceritanya ya, sampai ketemu lagi besok. Soalnya besok pasti akan datang lagi dengan topik yang lain lagi. Oke. Bye, Irake, pamit dulu. Sampai ketemu lagi besok. Dan cerita ini dan episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Sampai ketemu besok. Bye now.